Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan terhadap kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mengikuti ibadah online kami di Gereja Bukit Zaitun Batam. Dan kita akan menyiapkan hati kita juga sikap kita dengan sikap yang benar untuk mengikuti ibadah online pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, dan kami akan memulai ibadah kami. Siapkan hati kami, pikiran kami agar tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. You are God, Lord Jesus. Holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning our soul shall rise to Thee. Holy, holy, merciful
Engkau Allah yang suci. Engkau perkasa Tuhan bagi setiap kami. Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan, setiap jiwa-jiwa dari rumah ke rumah akan membawa setiap pujian dan sorak-sorak penyembahan bagi Tuhan. Sebab Engkau Raja bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Dia Allah yang memerintah dengan damai sejahtera bagi kita. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Haleluya. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Kami mau bersorak-sorak bagimu. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Amin. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, haleluya, yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorak. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, amin, yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah Dia. Bagi Dia, yang memerintah, amin, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Pemerintahan-Mu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak disembah bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sama-sama mau katakan. Bagi Dia, amin, yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di sekali lagi. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud
sujud menyembah, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, bagimu segala kemuliaan bagi Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, setiap hati kami menjadi hati yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di tempat kami masing-masing saat ini ada pujian, ada sorak-sorak Tuhan, ada sorak-sorak haleluya. Hosana bagi Tuhan, glory glory bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau sembah Tuhan. Oh irabasyado rakaralabasyado ralabayaralabase. Tuhan disenangkan, Tuhan disenangkan dengan pujian kami. Oh segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kemenangan terjadi bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, sekali lagi, glory, haleluya. Haleluya, amin. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 oh glory, haleluya, oh amin, 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 amin. Terpujilah nama Tuhan di bumi dan di surga. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau mengurapi setiap kami, supaya kami fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan,
kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online yang diselenggarakan oleh GTI Bukit Zaitun Batam. Tadi bersama-sama kita memuji Tuhan dan saya berdoa kiranya semua umat Tuhan betul-betul merasakan kehadiran Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat saudara memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, ketika rekaman ini dibuat, saya merasakan ada kehadiran Tuhan dan saya yakin di tempat-tempat saudara sekalian Tuhan hadir dan bekerja menjamah setiap saudara-saudara, memenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, yaitu ciptaan baru. Ya, saudara-saudara, kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Saya berdoa supaya setiap umat Tuhan di dalam Kristus, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oh, haleluya. Di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ciptaan baru bukan di luar Kristus, tetapi di dalam Kristus. Saudara, kita semua sebagai manusia tentunya dilahirkan oleh seorang wanita dan atas kehendak laki-laki. Atas kehendak seorang laki-laki, maka kita ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, inilah keturunan Adam yang pertama, ya, keturunan Adam yang pertama. Dari kehendak seorang laki-laki dilahirkan oleh seorang wanita, saudara-saudara, dan jadilah saya serta saudara-saudara semua. Dan keturunan Adam yang pertama ini mempunyai kecenderungan, mempunyai kecondongan untuk hal-hal yang gelap, untuk hal-hal yang berdosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia cenderung, manusia condong kepada hal-hal yang jahat, kepada hal-hal yang gelap. Saudara-saudara, inilah kecenderungan manusia, inilah kecondongan hati manusia. Berpikirnya selalu cenderung kepada hal-hal yang negatif, perbuatannya, saudara-saudara, kepada dosa dan hawa nafsu, dan begitu ada kesempatan perbuatan jahat, menyakiti hati Tuhan, dan seterusnya. Inilah kecenderungan manusia. Inilah kecondongan daripada manusia. Saudara-saudara, manusia berbuat dosa. Manusia senang yang gelap, bukan yang terang. Dan saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang ke-6, itu upah dosa adalah maut. Perbuatan-perbuatan dosa itu maut hukumannya. Saudara-saudara, upah dosa itu maut.
Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, upah dosa maut. Manusia terus berbuat jahat, manusia terus berbuat dosa. Manusia melawan Tuhan, kecenderungan hatinya selalu kepada hal-hal yang salah. Dan hukuman dosa adalah kematian kekal. Saudara-saudara, kematian kekal, hukuman terpisah dengan Allah dan di dalam neraka untuk kekal selama-lamanya. Tetapi puji Tuhan, ada satu kabar baik buat kita. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama, yang condong kepada dosa, yang condong kepada kejahatan, yang cenderung kepada kegelapan, telah berlalu. Yang baru sudah datang. Haleluya. Di dalam Kristus. Dan ini yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Kelahiran kembali, lahir baru. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau tidak dilahirkan kembali, tetapi seseorang yang dilahirkan kembali, dia akan melihat kerajaan Allah. Oh, haleluya. Lahir baru. Dan ini adalah pekerjaan firman dan Roh Kudus. Kalau umat Tuhan menjadi seorang yang lahir baru, ciptaan baru di dalam Kristus, ciptaan baru, ini bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada pekerjaan firman Tuhan dan Roh Kudus. Yesus yang adalah firman itu bekerja dalam hidup saya dan saudara-saudara, serta Roh Kudus, Roh Allah yang turun ke atas umatnya. Dia bekerja dan inilah suatu proses yang luar biasa. Lahir kembali, lahir baru yang bukan dari kehendak manusia. Ya, saudara-saudara, ini kabar baik Yesus Kristus. Siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah ini luar biasa, saudara-saudara. Bapa mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini. Dan dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa saya. Ini dosa saya. Dan untuk menebus dosa saudara-saudara semua. Supaya kita dilayakkan. Supaya kita bisa bersama-sama dengan dia masuk dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga yang mulia. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah anugerah. Begitu besar kasihnya Allah. Saudara-saudara, saya mengalami ini, saya merasakan ini, saya mendapat kasih karunia yang begitu besar, yang menyelamatkan saya di dalam Yesus Kristus. Sehingga saya boleh menjadi ciptaan yang baru. Sehingga saya boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lama berlalu, yang baru datang, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, saya dan saudara-saudara sekalian
diselamatkan oleh Tuhan bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena amal kita. Bukan. Kita selamat bukan karena pekerjaan kita. Bukan karena perbuatan baik kita, amal kita. Tidak. Tapi ini pemberian. Ini kasih karunia. Mari kita membaca ayat itu di dalam Efesus. Surat Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mau mendapat keselamatan? Nggak bisa dengan perbuatan baik. Tidak bisa dengan hasil usaha jerih payah. Ada beberapa banyak orang, saudara-saudara, dia usaha beramal, dia usaha berbuat baik, dia tolong orang ini itu dengan harapan supaya dia bisa selamat. Kasih karunia Allah yang bisa menyelamatkan kita. Itulah pemberian. Itulah di dalam Yesus Kristus. Ketika umat Tuhan percaya kepada Yesus Kristus, Dia yang sudah mati, Dia yang sudah berkorban di atas kayu salib, mengampuni dosa kita, menebus dosa kita. Kita diselamatkan. Oh haleluya. Saudara-saudara, bukan karena sekali lagi perbuatan-perbuatan baik kita, tapi kita menerima pemberian Allah, menerima anugerah Allah. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, terimalah pemberian Allah ini. Terimalah anugerah Allah ini, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan saya dan saudara-saudara kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Ya, kiranya umat Tuhan bisa mengerti hal ini. Roh Kudus akan mencelikan kita bersama-sama. Saudara-saudara, oleh kematian dan kebangkitannya kita boleh memperoleh hidup yang baru. Mari kita membaca di dalam suratan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya saudara-saudara, saya dan saudara-saudara semua ini dibangkitkan dari antara orang mati, ya. Supaya saya dan saudara-saudara beroleh kebangkitan. Ini rahasia yang besar. Dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan. Kita ikut mati bersama-sama Kristus dan bangkit. Saudara, orang percaya kepada Yesus ada langkah selanjutnya. Yaitu, perhatikan baik-baik, baptisan air. Mari kita membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dimanapun saudara berada, saudara yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lanjutkan selanjutnya. Lanjutkan langkah berikutnya. Yaitu saudara-saudara dibaptis.
Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa orang yang kami layani mengambil keputusan setelah percaya Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dibaptis air. Saudara-saudara, saya doakan semua saudara bukan berhenti sampai dipercaya Tuhan Yesus, tapi lanjutkan seperti yang ditulis dalam Injil Markus 16 ayat 16, yaitu dibaptis. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan menunjukkan kepada umat Tuhan dimanapun berada. Beberapa saat yang lalu di GTI Bukit Zaitun Batam ada 10 orang ya yang percaya Tuhan Yesus dan dibaptis air. Oh, itu malaikat di sorga sorak-sorai, hati Tuhan sukacita. Dan saya akan menunjukkan dalam beberapa gambar ini, saudara perhatikan bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pada hari ini saya baptiskan saudara di dalam nama Allah Bapa dan Putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Allah Roh Kudus akan jalan keampunan dosamu, dan saudara akan beroleh anugerah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat Bapak, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mereka 10 orang ini mengalami satu sukacita yang besar. Dan saya berdoa, mari saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, kalau saudara belum dibaptis air, segera daftarkan diri saudara-saudara ke gereja. Ambil bagian dalam baptisan air. Jangan berlambat-lambat. Jikalau engkau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tadi mengampuni dosa kita. Dia ampuni dosa saya. Dia ampuni dosa saudara-saudara. Bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi juga Dia membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita dari segala dosa dan ikatannya. Bapak Ibu, dosa kita diampuni. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan ampuni dosa saudara-saudara. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Injil Matius 1 ayat 21, Yesus itu pembebas, pelepas dosa. Kalau ada di antara umat Tuhan yang saat-saat ini sedang ada dalam belenggu dosa, sedang ada dalam ikatan dosa,
ada kabar baik. Jikalau anak itu memerdekakan engkau, maka merdekalah engkau dengan sesungguhnya. Yesus memerdekakan saya. Yesus memerdekakan saudara. Mari datang dan ambil keputusan. Ikatan-ikatan dosa yang mengikat saudara-saudara, Yesus bisa melepaskannya. Yesus bisa membebaskannya. Saudara-saudara, ada satu jemaat yang kami layani. Pada waktu itu dia terikat sekali dengan rokok, saudara-saudara. Satu hari Bapak ini bisa menghabiskan bukan 4 batang, tetapi 4 bungkus, 4 pack rokok. Dan pada saat dia mendaftarkan diri untuk baptisan air, karena dia telah percaya Yesus, dia mau daftarkan diri untuk baptisan air, dan ada pembimbingan, kemudian ada pengarahan, ada doa. Kami berdoa, saya mendoakan Bapak ini agar terlepas dari ikatan-ikatan rokok. Saudara-saudara, seperti kita tahu, di bungkus-bungkus rokok itu ada tulisannya. Rokok itu mengganggu kesehatan, menyebabkan kanker, ya, dan sebagainya, paru-paru, mengganggu kesehatan. Nah, tubuh kita ini bait Allah, sederhananya begitu, cara berpikirnya begitu. Jangan sampai dirusakkan dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak ini akhirnya bisa mengerti dan dia bilang, Tuhan lepaskan saya, ampuni saya, lepaskan dan bebaskan saya. Kemudian kami berdoa, jikalau anak itu memerdekakan kamu, merdekalah kamu dengan sesungguhnya. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Bapak ini mengalami kemerdekaan. Bapak ini mengalami kelepasan total. Beberapa minggu setelah peristiwa itu istrinya bersaksi. Dia datang kepada saya, Pak Pendeta, suami saya setelah didoakan itu pada hari itu, 1 batang pun dia tidak hisap. 1 batang pun dia tidak hisap. Kawan-kawannya coba menawarkan, kawan-kawannya coba memberikan, tidak, dia tolak, saudara-saudara. Dan betul-betul mengalami kemerdekaan, betul-betul mengalami kebebasan total. Dan saya yakin, saya percaya, apapun ikatan kita, bukan hanya rokok, bukan hanya minuman keras, narkoba, mungkin kebencian, mungkin hal-hal yang lain, Yesus sanggup melepaskan. Kalau dia tolong orang lain, dia juga akan melepaskan saudara-saudara. Buka hati saudara, terima kelepasan itu hari ini. Yesus sanggup melepaskan umatnya. Haleluya. Saudara-saudara, setelah seseorang mengalami kelahiran kembali, lahir baru, maka ada perubahan-perubahan yang terjadi. Bukannya perubahan yang aneh atau cenderung kepada hal yang negatif, tidak. Tapi kepada hal yang baik. Mari kita lihat perubahan-perubahan itu. Yang pertama dimulai dari hati yang berubah. Mari kita membaca Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Hati yang berubah. Hati yang baru. Saudara-saudara, kejahatan dosa
itu munculnya dari hati. Kejahatan dosa itu timbul dari hati. Itu menajiskan orang. Percabulan, perzinahan, pencurian, iri hati, amarah, dendam, semua munculnya dari dalam hati. Tapi ketika seorang mengalami kelahiran baru, dia percaya kepada Yesus Kristus, dosanya diampuni, ikatannya dilepaskan, dia mengalami kelahiran baru. Siapa yang ada dalam Kristus, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Hatinya berubah. Hati yang baru. Kalau dahulu berpikirnya yang negatif, berpikirnya yang kotor, yang porno, yang najis, yang jahat, Tuhan mau memberikan hati yang baru kepada saya dan saudara-saudara. Sekarang hati kita berpikir yang baik, berpikir menyenangkan hati Tuhan, dicocokkan dengan kebenaran firman Tuhan, hati yang baru. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan selain itu, hati yang baru, apalagi yang baru? Manusia itu akan mengalami tabiat atau cara hidup yang baru. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Mari kita simak ayat-ayat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Meskipun kita masih hidup di dalam tubuh daging, tadi Injil Yohanes 3 ayat 19, terang itu sudah datang tapi manusia cenderung condong kepada kegelapan. Tapi orang yang mengalami kelahiran baru, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, meskipun masih di dalam daging, dia punya cara hidup yang baru, tabiat yang baru, sifat yang baru. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara, ini suatu proses. Sekali lagi proses. Mari katakan sama-sama saya, proses. Amin. Proses. Proses itu bukan membalikkan seperti membalikkan telapak tangan. Tapi itu perlu pertumbuhan. Saudara-saudara, di dalam tunas kelapa, kalau itu ditanam, saudara-saudara, tunas kelapa itu akan tumbuh dan tinggi pohon kelapa. Di dalam tunas kelapa itu terkandung batang pohon kelapa yang begitu tinggi. Di dalam tunas kelapa itu terkandung buah-buah kelapa yang begitu banyak, yang menyegarkan kalau diminum kelapa muda, ya. Saudara-saudara, di dalam buah tunas kelapa itu, dalam tunas kelapa itu, kalau ditanam, itu terkandung daun kelapa, nyiur melambai, daun kelapa. Tapi harus tumbuh, harus bertumbuh. Saudara-saudara yang baru dibaptiskan air, saudara mengalami kelahiran kembali. Saudara ciptaan yang baru dalam Kristus. Jangan merasa, sudah selesai saya, finish. Belum. Bertumbuhlah. Saya juga harus bertumbuh. Saudara-saudara semua terus bertumbuh sampai sempurna.
sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa sempurna. Jadi kekristenan itu enggak selesai sampai dalam baptisan air. Kekristenan itu terus bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani, Bapak Ibu saudara-saudara. Nanti lain kesempatan kita akan melihat tentang pertumbuhan rohani ini. Tetapi yang paling harus saudara ingat, jangan pernah berhenti untuk saudara bertumbuh. Bayi yang baru dilahirkan, beratnya 3 kilo. Mungkin tingginya atau ukurannya sekitar mungkin 50 cm kurang lebih, Bapak Ibu saudara-saudara. Pertanyaannya, puaskah orang tua, mamanya, papanya, ketika 3 kilo dan mungkin 2-3 bulan lagi tetap 3 kilo? Mungkin 1 tahun lagi tetap 3 kilo? Wah, gak mau orang tuanya. Itu bertumbuh. 1 tahun kemudian anak itu mulai mencoba untuk berdiri dan berjalan tertatih-tatih. Terantanan orang Jawa bilang, saudara-saudara. Wah, orang tuanya senang. Tapi kalau umur sudah 2 tahun, 3 tahun masih belum bisa. Kadang-kadang orang tuanya mengalami kesedihan. Dalam kekristenan, Anda yang baru dibaptis air, ciptaan baru di dalam Tuhan, perlu pertumbuhan. Teruskan bertumbuh, iring Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh setia, bahkan sampai akhir, saudara-saudara. Ya, dan itu yang kedua tadi, yaitu yang kedua, cara hidup tabiat yang baru. Yang ketiga, mengenakan manusia baru. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Mari kita tanggalkan manusia yang lama, cara hidup yang lama, jadi baru, mengenakan manusia baru. Haleluya, mengenakan manusia baru. Bapak Ibu saudara-saudara, tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Ini satu hal yang luar biasa, mengenakan yang baru. Tabiat-tabiat, sifat, perilaku, pikiran, angan-angan yang salah ditanggalkan semua. Dan jadi baru di dalam Yesus Kristus, mengenakan yang baru. Haleluya. Saudara-saudara, memang tentunya tadi dikatakan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ini suatu proses. Dan di dalam proses itu timbul peperangan. Timbul pergumulan antara kita hidup menuruti daging atau menuruti kehendak Tuhan. Wah, ini bergumul. Tiap hari bergumul. Tiap hari ada tawaran dan kesempatan berbuat yang jahat. Condong ingin buat jahat. Tapi sekarang di dalam Kristus ciptaan baru, kita ada kekuatan untuk menolak yang jahat. Kita ada kemampuan untuk menolak tawaran-tawaran yang tidak baik. Ada kesempatan berzina, karena di dalam Kristus ciptaan baru, ditawarkan berzina, peluang terbuka, kesempatan ada. Oh tidak. Ada keuntungan yang tidak baik, yang haram begitu. Ada kesempatan terbuka dan sangat enak, menyenangkan. Oh tidak. Karena ciptaan baru. Saudara-saudara, mengenakan manusia baru. Tapi ini memang bergumul daging dan roh. Mari kita membaca, saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8. Perhatikan ayat ini, ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Kalau saya hidup menurut daging, mati. Kalau menurut roh, akan mematikan daging. Kelemahan-kelemahan tubuh kita itu akan perlahan-lahan dikikis terus. Karena pekerjaan firman dan Roh Kudus yang membersihkan hidup kita. Sampai akhirnya betul-betul daging itu dimatikan, saudara-saudara. Ini pertempuran, ini perlawanan daging dan roh. Manusia berkehendak. Tapi seringkali tubuhnya lemah. Itu ditulis dalam Injil Matius 26 ayat 41. Ada kehendak yang baik, ada kemauan yang baik, tapi tubuh lemah, daging lemah. Jangan putus asa Bapak Ibu. Terus bergumul, terus peperangan. Minta tolong Roh Kudus dalam hidup kita. Dan pasti Tuhan akan menolong loh. Dan pasti Tuhan akan memberikan kemenangan kalau hati kita rindu. Tuhan lihat kerinduan kita. Tuhan lihat kerinduan saudara-saudara. Ya, hati berkehendak, tubuh lemah. Tapi dengan sungguh-sungguh kita minta. Kekuatan dari Roh Kudus akan turun dan memampukan kita. Saudara-saudara, mari kita membaca 1 Petrus. Surat 1 Petrus ayat yang kedua. Pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Ini peperangan di dalam jiwa kita. Perang. Mana yang kita mau turuti? Kehendak Tuhan atau kehendak daging? Kemauan Tuhan atau kemauan daging dan hawa nafsu? Saya berdoa setiap umat Tuhan punya kerinduan yang tulus dan dari dalam hati untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun ada pergumulan-pergumulan, sekalipun itu kadang-kadang berat dalam menolak tawaran-tawaran yang salah. Tapi ada kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, memang Alkitab mengatakan kita harus mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil harus keputusan yang benar. Jangan yang salah. Kita membaca ayat itu Lukas 12 ayat yang ke-57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Memutuskan apa yang benar dari diri sendiri. Istri-istri putuskan apa yang benar dari diri sendiri. Suami-suami apa yang benar, yaitu yang cocok dengan firman. Anak-anak harus ngambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Allah. Bukan keputusan yang salah, bukan keputusan yang tidak baik, bukan keputusan yang melawan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengajarkan dalam mengiring Tuhan harus pikul salib menyangkal diri. Ya, inilah yang disebut proses selama kita hidup dalam dunia. Pikul salib menyangkal diri, bukan pada hari-hari tertentu saja, hari Minggu seumpamanya. Tapi tiap-tiap hari. Mari kita lihat ayat itu, Injil Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Anda mau mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib tiap hari. Saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus, menyangkal diri, pikul salib tiap hari. Nah, ini kadang-kadang khotbah yang seperti ini banyak yang gak suka. Karena maunya jadi orang Kristen yang happy terus, tidak pikul salib.
Bahkan ada beberapa pengajaran salib kan sudah ditanggung Yesus Kristus. Kita tidak perlu pikul salib. Salah. Yesus mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu pikul salib menyangkal diri tiap hari. Ada beberapa ayat di poin-poin terakhir khotbah saya. Pasang telinga baik-baik, Roh Kudus akan tolong kita bisa menangkap ini. Hidup yang beribadah akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Anda mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus? Menderita aniaya. Berapa orang enggak mau, Pak? Saya enggak mau aniaya. Anda mau hidup beribadah? Ada aniaya. Ada harga yang harus dibayar. Yaitu seperti tadi, menyangkal diri, pikul salib tiap hari. Tawaran kita tolak kalau itu tidak baik dan tidak menyenangkan Tuhan. Ada kesempatan kalau itu melawan firman, kita tolak. Itu sakit buat daging. Tapi itulah menyangkal diri, pikul salib tiap hari. Mau beribadah kepada Tuhan, menderita aniaya. Siap saudara-saudara? Yang siap katakan amin. Ini jadi orang yang dewasa. Ini jadi orang yang bertumbuh. Saudara-saudara, bukan kanak-kanak yang tidak bisa menderita, yang tidak bisa aniaya, tapi dewasa. Coba kita lihat lagi. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Baik. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah mengalami banyak sengsara loh. Ini kebenaran firman Tuhan. Jangan dibuang salib itu. Jangan diganti dengan pengajaran yang lain. Ini pengajaran Yesus Kristus. Pikul salib, menyangkal diri tiap hari. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengalami banyak sengsara. Bukan dikit-dikit, banyak sengsara. Sengsara buat daging ini. Daging ini kan maunya senang-senang. Maunya dosa. Maunya condong kepada kegelapan. Oh, Roh Kudus tolong kita mengerti. Dan ayat yang terakhir, Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini karunia. Karunia yang bagaimana, Pak? Karunia percaya. Ya, saya percaya. Saya diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tapi ada satu lagi. Karunia menderita untuk Dia. Jangan dibuang salib itu. Dalam percaya kepada Yesus, terus percaya meskipun menderita. Apanya yang menderita? Apakah kita dipukul, disiksa? Daging kita ini menderita. Tapi saya yakin saudara-saudara yang baru dibaptis, saudara-saudara yang sudah lama jadi orang Kristen, ketika mendengar dan mengikuti ibadah ini, saudara akan diteguhkan dan dikuatkan tetap mengiring Yesus sekalipun salib, sekalipun harus mengalami sesuatu, menderita daging ini. Mari katakan sama-sama saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus, sungguh-sungguh saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus.
kesusahan buat daging ini. Sekali kita iring Yesus sampai akhir, selama-lamanya kita terus bertumbuh, makin mengasihi Tuhan. Memang gak terus-terus tiap-tiap hari susah-susah, bukan. Kadang-kadang kita mengalami kesusahan. Kadang-kadang mengalami satu hal yang gak enak buat daging. Teruskan, tetap setia, sungguh-sungguh iring Tuhan. Taruh tanganmu di dada, tundukkan kepalamu, dan nyanyikan pujian ini sama-sama saya. Saya mau iring Yesus. Resapi, renungkan pujian ini. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring dengan umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, dengarkan pengakuan umat Tuhan dimanapun berada. Kami ciptaan baru di dalam Tuhan. Daging kadang-kadang berontak dan kami terus mau menyangkal diri dan pikul salib sampai akhir. Kami mau setia apapun yang terjadi. Berikan kekuatan dan berkat Tuhan untuk seluruh umat Tuhan. Ibadah ini, hadirat Tuhan turun. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan atas seluruh umat Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Dan pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk semua umat Tuhan dimanapun berada, kiranya mengalami damai dan sejahtera Allah, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hadirat Tuhan terus memegang tangan saudara-saudara, dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak pernah beranjak daripada setiap hidup kami. Oleh sebab itu pada penghujung ibadah ini hamba-Mu memohonkan berkat daripada Tuhan turun ke atas setiap umat-Mu. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah, menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus.
saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, doa saya adalah setiap umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada ibadah ini, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan doa dari saudara-saudara sekalian. Dan juga persembahan yang saudara berikan, Tuhan sendiri yang membalas dengan berkat-Nya yang berlipat kali ganda. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Shalom.